Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini ada teman-teman yang izin ya nggak bisa masuk ya. Kita mulai saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Ujiannya kapan ya? Tanggal 5 ya? Tanggal 5, Pak. Iya, hari Rabu ya. Saya nggak ngisi banyak materi ya. Jadi untuk ujian, materi kemarin dan materi hari ini. Tetapi sebagian besar itu materi yang diujikan itu dari materi yang kemarin ya. Dari 12 nomor mungkin 9 soal dari materi yang kemarin itu. Itu terkait dengan ujian. Ujiannya 12 soal esai ya. Saya sudah mengumpulkan untuk materi ujiannya. Selanjutnya nanti juga saya akan menyediakan ini ya ada tugas juga. Silahkan nanti bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan selesai ujian ya. Selesai ujiannya tanggal berapa? Ujiannya sampai hari apa besok? Tanggal 5 sampai sampai hari Senin, Pak. sampai Terakhir. hari Senin ya. Ya, biasanya setelah hari Senin ada libur ya. Libur kan? Kita besok langsung lanjut itu, Pak, ujian PBL. PBL. Itu hari apa itu? PBL-nya kapan? Ujian PBL-nya hari Rabu Kamis, Pak. Oh, Rabu Kamis ya. Ya. Nanti saya kasih tugas ya, satu tugas dikumpulkannya hari Sabtu ya, sebagai nilai tambahan. Siapa tahu ada yang nilainya kurang ya. Ya, kita bahas tentang farmakogenomik yang berkaitan dengan asma ya, karena berkaitan juga dengan terapi pengobatannya ya. Pengobatannya di sini, kenapa asma? Karena rata-rata terapi pada asma itu tidak terkontrol ya. Hampir 2/3 pasien asma itu tidak terkontrol dalam pengobatannya. Nah, kalau kemarin sambungan dari kemarin bahwa kalau pasien asma itu kan menggunakan kombinasi ya. Kombinasinya apa saja? Ya, salah satunya adalah ada kortikosteroid ya. Di sini bisa pakai budesonid, bisa pakai fluticasone ya, bermacam-macam. Atau yang oral bisa pakai metil prednisolon. Nah, penggunaan pada kortikosteroid ini juga tidak menimbulkan ini apa enggak terus-terusan baik ya. Jadi kadang bisa mengalami eh, kegagalan terapi ya. Biasanya untuk jangka lama. Sering sekali penggunaan kortikosteroid mengalami kegagalan. Biasanya dilakukan penggantian atau penambahan kombinasi ya dengan aminofilin ya. Eh, Ditambahkan ya kapsul sesak plus kortikosteroid ya. Nanti itu salah satu contohnya. Nah, kemudian dari eh, penyakit asma ini sendiri juga terdiri dari banyak faktor penyebabnya ya. Jadi apa ya usia ya berdasarkan usia. Biasanya kalau usia masih kecil anak-anak itu lebih lebih sering ya, lebih sering terkena serangan asma. Karena apa? Karena pada anak itu kan biasanya
mungkin suka yang debu-debu ya, suka mainan, mainan kalau perempuan mungkin bisa mainan boneka, ya ada debu menyebabkan debu itu kan sebagai alergen ya menyebabkan terjadinya serangan asma. Atau ada sesuatu yang tidak bersih ya, kurang bersih, yaitu juga menimbulkan asma. Kemudian kalau terlalu dingin bisa juga ada serangan asma. Kemudian tingkat keparahannya ya. Jadi tingkat keparahannya itu nantinya akan mempengaruhi terapi. Di mana kemarin kita sudah bahas ada beta 2 agonis ya kayak salbutamol itu juga berpengaruh secara genetik juga. Kemudian kalau bagaimana kalau sudah parah gitu ya, apa? Kalau rendah kan paling masih pakai oral. Kalau udah parah, maka menggunakan inhalasi. Ya, inhalasi pasti dengan steroid. Nah, sedangkan pemakaian terus-terusan juga menyebabkan beberapa efek samping ya. Kalau penggunaan steroid yang terlalu lama, efek moonphase pasti ada. Ya, kemudian faktor obat-obat lain ya, menggunakan obat-obat yang bisa memicu terjadinya asma. Dan teologi penyakitnya ya dapat nantinya akan memiliki pengaruh ke respon, penyebabnya kenapa dulu? Karena ada alergen dari debu kah, karena udara dingin kah? Jadi diusahakan menghindari setiap alergen yang menyebabkan asma. Ya, kemudian langsung ya ke tugasnya. Saya kasih tugas yang nantinya akan dikumpulkan. Ya, tugasnya satu itu eh, ini ya, mencari jurnal ya. Ya, mencari jurnal yang berhubungan dengan kortikosteroid ya. Eh, Kortikosteroid. Ya, jadi nantinya jurnalnya berhubungan dengan kortikosteroid dan farmakogenomik ya. Jadi sebut yang nantinya harus ada gen apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan ataupun peningkatan kadar kortikosteroid. Ya, nanti ini tugasnya dikumpulkan. Mau tugas kelompok atau individu? Kelompok aja, Pak. Kelompok ya. Oke, Pak. Oke. Ya, kalau yang diem berarti maunya individu ya. Ya, nanti tugas kelompok ya. Satu kelas ada 30 ya, 30. Ya, itu nomor satu. Yang nomor dua sama ya tentang jurnal, tetapi ini ke si WP ya, si WP 2D6. Yang ketiga, jurnal tentang si WP 2B6 ya. Nanti dicari pengaruhnya terhadap gen apa saja ya. Apakah efeknya meningkatkan atau menurunkan? Nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jurnal nanti dicari jurnalnya ini, ya berarti sekitar 10-10 ya per kelompoknya ya.
Nanti dilihat bagaimana responnya efek pengaruh dari gen ini. Ya, ada yang ditanyakan? Mohon maaf, Pak. Itu yang tugas kedua tadi putus-putus suara Bapak. Bisa Ya, diulangin, Pak. tugas yang kedua itu sama ya, tentang membahas tentang gen CYP2D6 terhadap obat ya. Nanti obatnya kalian bebas tentukan apa saja ya. CYP2D6 tentang obatnya nanti kalian menentukan sendiri mau pakai obat apa saja bebas. Nanti dibuat rangkumannya lah ya, rangkuman aja nggak apa, rangkuman dari jurnalnya. Ya seperti makalah biasa ya itu ya. Nanti dikirimkan via email saja. Ya, nanti dikirimkan via email ya ke @gmail.com ya. Nanti dikirimkan ke email saya. Macet-macet suaranya ya. Iya, untuk jurnal yang kedua tentang CYP2D6 ya terhadap suatu terapi pengobatan. Silahkan dipilih ya. Di materi kemarin kan sudah ada banyak ya, mau pakai paracetamol atau apa bebas ya, dihubungkan dengan paracetamol. Atau CYP2B6 ya, ini contohnya berhubungan dengan obat artemisinin ya. Obat artemisinin untuk malaria ya. Ya, ini artemisinin. Ya, ini digunakan untuk malaria. Nanti bisa kalian cari ya bebas. Nanti dikumpulkan hari Minggu ya boleh lah. Maksimal hari Minggu ya. Maksimal hari Minggu. Ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut saja. Ya, ini ada beberapa contoh ya. Ini ada gen 2AR. Ya, jadi ini gen yang memiliki pengaruh terhadap reseptor beta 2 adrenergic ya. Nah, kemudian untuk yang inhalasi, ya ini inhalasi kortikosteroid, ini juga ada polimorfisme juga ya pada gen ini ya. TBX21 ya. Ini gen TBX21 yang mengkode transkripsi faktor T beta. Sinyalnya ini ya nggak stabil ya. Bentar ya, saya Iya, Pak. close. Macet-macet tadi. Macet-macet ya. Iya. Tadi sampai mana ya? Inhalasi, Pak. Inhalasi ya, inhalasi Eh, kortikosteroid ya. Ya, jadi gen inilah yang berhubungan dengan peningkatan signifikan pada respon metakolin pada asma ya, yang akan berpengaruh terhadap terapi
pengobatan pada asma. Ya ini bisa dipelajari ya untuk siapa tahu nanti keluar di ujian ya untuk gen TBX21 ya yang akan berpengaruh pada inhalasi kortikosteroid. Ya kemudian contoh lain pada statin ya. Kemarin kan sudah ada statin juga CYP2D6 ya. Berpengaruh juga di situ. Tetapi pada eh, orang dengan alel ApoE eh, pada gen ApoE alel 2 ini juga memiliki penurunan lipid lebih besar pada penggunaan statin ya. Jadi kalau orang yang memiliki gen ini ApoE alel 2 maka efektivitas penggunaan statinnya itu sangat bagus ya. Jangan sampai dosisnya terlalu tinggi ya, jangan sampai dikasih tinggi, contohnya simvastatin dikasih terlalu tinggi. Kenapa? Karena memiliki resiko terjadinya rhabdomyolysis ya. Rhabdomyolysis ya. Jadi kalau rhabdomyolysis itu orangnya itu mengalami ini ya apa? Kelemahan otot ya. Jadi ototnya itu lemah ya. Makanya orang yang biasa menggunakan simvastatin tuh biasanya mudah lemas ya. Ototnya lemas. Ya. Kemudian ini ya SNP ya, single nucleotide polymorphisme ini terjadi pada setiap 1000 genom ya yang nantinya akan memiliki hubungan terhadap respon obat ya. Ya kemarin saya sudah bahas ya tentang SNP ya. Ini contohnya kayak gini ya. SNP ya, ini ada perubahan adenin guanin ya. Ini pokoknya yang berbeda itu namanya single nucleotide polymorphisme ya. Jadi kalau yang ada SNP seperti ini maka biasanya akan memiliki respon yang berbeda ya. Nah, termasuk pada eh, penilaian ini ya apa kalau orang itu ini anak si A atau anak si B ya untuk melihatnya itu dari urutan ini ya bahasanya ya. Mana yang paling banyak identiknya yang mirip ya itu kemungkinan besar ada hubungan darah. Ya, ini juga dipelajari ya, mungkin keluar ya untuk di ujian besok. Ya, ini SNP-nya ya. Kalau yang hal berbeda ini ya, ini SNP. Ya. Jadi kalau SNP biasanya ada respon ya. Jadi ada respon SNP yang berespon maka akan mempengaruhi efektivitas obat. Ya, jadi dengan adanya kita mengidentifikasi dari SNP ini, single nucleotide polymorphism, maka kita bisa memilah-milah orang ya, dikelompokkan masuk kategori mana ya, karena nantinya terapinya itu akan berbeda ya. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini atau dari materi kemarin ya, karena mungkin kemarin sampai jam 10 ya, terlalu malam. Mungkin ada yang ngantuk, bukan mungkin ya, tapi memang ngantuk mungkin. Ya silakan. Eh, Silakan bertanya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan ya, saya cukupkan aja pertemuan hari ini ya untuk tambahan kortikosteroid ya, terutama untuk materi tentang kortikosteroid dan tugasnya. Ya, kalau nggak ada, ya kita
akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Untuk yang masih di perjalanan, hati-hati ya, selamat dan selamat ujian ya, untuk persiapan ujian. Jika ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, kurang enak ya didengar, atau penyampaian materinya ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk materinya, saya ada recordnya juga. Silakan jika ingin mendengarkan recordnya juga. Ya, ya. Saya tutup ya untuk Zoom kali ini. Terima kasih Bapak. Ya. Pak.